Dan ke-10, adili Jokowi dan kroni-kroninya dan makzulkan Gibran. Kalau berdasarkan data yang disampaikan oleh Gibran sendiri, ya berarti Gibran ini menempuh SMP itu 2 kali, SMP 2 kali ya. Sekolah menengah pertamanya itu 2 kali, bukan SMA-nya yang 2 kali, tapi SMP-nya yang 2 kali. Jadi yang pertama yang dia sebutkan adalah SMP Negeri 1 Surakarta. Ya, tahun kelulusannya dinyatakan 2002 ya SMP. Anehnya, kemudian dia menyatakan bahwa dia sekolah atau pindah sekolah ke Singapura. Dan kemudian di Singapura itu dia sekolah di Orchid Park Secondary School. Nah, ini supaya sahabat-sahabat, saudara-saudara setanah air tahu ya, konsep dari perbedaan antara jenjang sekolah pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di Singapura itu beda ya. Jadi kalau di Indonesia kita mengenal jenjang ya, itu pendidikan dasar itu SD, menengah, SMP dan SMA gitu. Kalau di Singapura itu jenjang pendidikannya beda. Jadi pertama itu SD, sekolah dasar ya, kemudian berikutnya adalah secondary school. Jadi di Singapura itu tidak mengenal istilah high school atau senior high school atau junior high school. Mereka menggunakan istilah secondary school. Jadi secondary school itu SMP plus SMA, katakanlah seperti itu. Nah, Gibran ini masuk ke Orchid Park Secondary School dan dia menyatakan bahwa dia bersekolah di Orchid Park Secondary School itu tahun 2002 sampai 2004. Artinya dia hanya menempuh 2 tahun di Orchid Park Secondary School. Nah, kalau kita lihat riwayat pendidikannya, dia itu lulus dari SMP, dinyatakan lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta itu 2002. Nah, untuk apa? Dia kemudian masuk lagi ke Orchid Park Secondary School di tahun 2002. Karena Orchid Park Secondary School itu tidak menerima siswa pindahan atau tidak menerima siswa yang berasal dari SMP berikutnya, baik maupun di dalam negeri Singapura sendiri maupun di luar negeri. Jadi ini kan keganjilan ini kan, sehingga membutuhkan keganjilan maupun kejanggalan ya, ada sebuah gap yang butuh jawaban di sini. Maka data-data ini belum komplit untuk kita bisa simpulkan apakah Gibran itu lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta ataukah dia tidak lulus dari SMP Negeri Surakarta, dia tidak punya ijazah SMP Negeri 1 Surakarta sehingga dia harus pindah ke luar negeri dan kemudian dia kembali menjalankan pendidikan SMP lagi di Orchid Park Secondary School. Karena kemudian ada data lagi yang di KPU bahwa dia menempuh SMA yang di state ini yang ramai sekali adalah UTS InSearch ya. UTS InSearch yang sekarang ini adalah sebuah lembaga non formal yang sudah tidak ada lagi ya, sudah dibubarkan oleh UTS. UTS InSearch itu adalah sebuah lembaga semacam lembaga pendidikan non formal yang dipakai sebagai sebuah pathway atau foundation ya. Kalau di misalnya IB diploma, jadi ada sekolah-sekolah SMA di Indonesia yang menggunakan IB ya, itu maka mengenal ada satu level namanya foundation. Jadi UTS InSearch itu adalah semacam foundation yang bisa ditempuh dalam waktu sekitar 9 bulan seperti itu. Dan baru kemudian kalau anak yang mendaftarkan dan mengikuti program UTS InSearch itu kemudian sesuai dengan nilai yang dia peroleh pada waktu kursus itu, maka dia bisa melanjutkan ke UTS atau University of Technology of Sydney seperti itu. Jadi ini khusus untuk Sydney, untuk UTS, untuk University Technology of Sydney InSearch. Nah sekarang kalau Anda cari UTS InSearch udah nggak ada lagi karena UTS udah mengubah menjadi college ya, UTS College. Jadi ini beda. Kalau college itu adalah pre-university, bukan sebuah pathway atau preparation atau foundation seperti UTS InSearch. Tapi kalau UTS College itu adalah pre-university ya. Nah, kemudian begitu selesai UTS College, maka dia akan kemudian melanjutkan ke UTS gitu. Nah, jadi ini kan pertanyaan lagi, ada gap lagi. Gap pertama adalah dari sisi SMP Negeri 1 Surakarta. Sampai dengan hari ini kan belum ada klarifikasi dari pihak Gibran sendiri. Apakah dia di SMP Negeri Surakarta itu lulus atau tidak? Seandainya dia lulus, kenapa dia masih memerlukan untuk masuk ke Orchid Park Secondary School lagi di Singapura? Padahal Orchid Park Secondary School itu levelnya level SMP. Untuk apa lagi dia bisa harus masuk ke level SMP lagi di luar negeri, ya kan? Kenapa dia nggak masuk ke level SMA, bukan di Singapura, misalnya di Malaysia atau di Inggris atau di Amerika atau di Australia begitu ya? Kenapa dia harus masuk ke Orchid Park Secondary School? Mengingat bahwa ketika data Gibran itu masuk ke Orchid Park Secondary School itu tahun 2002, publik harus tahu bahwa Orchid Park Secondary School itu baru didirikan tahun 1999 dan baru beroperasi di tahun 2000 ya, tahun 2000 dan beroperasi secara penuh di tahun 2001. Jadi kalau Gibran itu masuk Orchid Park Secondary School di tahun 2002, berarti dia adalah murid atau siswa angkatan kedua ya, angkatan kedua yang harus menempuh pendidikan kurang lebih 4 tahun. Berarti seharusnya dia lulus dari Orchid Park Secondary School itu, kalau memang dia menyatakan dia masuk di tahun 2002, harusnya dia selesai tahun 2006 sebagai angkatan kedua yang lulus dari Orchid Park Secondary School. Nah,
Data berikut yang kami butuhkan untuk memverifikasi itu adalah kami butuh nama-nama teman-temannya yang sekolah di Orchid Park Secondary School angkatan tahun 2002 yang lulus tahun 2006. Dan mengapa Gibran keluar di tahun 2004 itu dan tidak terus sampai ke 2006? Itu pertanyaan lagi, ya. Tentu saja kita butuh jawaban dari Orchid Park Secondary School. Tapi masalahnya adalah Orchid Park Secondary School itu di luar negeri yang tidak tidak mengikuti atau tidak masuk di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Jadi kita nggak bisa memaksa Orchid Park Secondary School untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rakyat Indonesia. Nah, ini problem kan ya, tapi mestinya sih kalau memang ini adalah sebuah kasus yang bukan hanya level nasional, tetapi kasus yang levelnya internasional karena melibatkan lembaga-lembaga internasional, dalam hal ini adalah Singapura juga Australia, maka mungkin kita menggunakan jalur diplomatik ini untuk bisa mendapatkan jawaban-jawaban atau mendapatkan data-data dari kedua lembaga yang oleh Gibran dinyatakan dia pernah bersekolah atau kursus di kedua lembaga tersebut. Nah, kemudian yang janggal lagi nih ya, ini sudah dapat 2 nih, yang janggal lagi adalah ada beberapa netizen ya, yang ini memang perlu diverifikasi juga, perlu dikejar juga datanya. Beberapa netizen itu memberikan informasi bahwa satu, Gibran itu ada yang menyatakan, netizen tuh ada menyatakan bahwa Gibran itu pernah sekolah di SMA Santo Yosef. Nah, belakangan ini juga viral ya. Jadi kepala sekolah dari SMA Santo Yosef itu menyatakan bahwa Gibran tidak pernah tercatat bersekolah di SMA Santo Yosef. Oke, nggak ada masalah ya. Itu merupakan data juga. Karena data dari netizen yang menyatakan bahwa Gibran pernah bersekolah di Santo Yosef, Surakarta itu juga perlu diverifikasi. Nah, kini Romo, kepala sekolah dari SMA Santo Yosef menyatakan bahwa Gibran tidak pernah bersekolah di SMA Santo Yosef. Nah, ini analog dengan pernyataan dari SD, SMP, SMA-nya Bapaknya Gibran, Pak Joko Widodo, yang sampai dengan hari ini juga belum jelas itu data-datanya, mulai dari SMP-nya, SMA-nya itu nggak jelas. Nah, bisa saja kan. Jadi sekali lagi butuh verifikasi, butuh diving data lagi ya terkait dengan SMA Santo Yosef, apakah memang ada involvement di mana Gibran pernah di situ, tapi oleh kepala sekolahnya. Ini kan sama dengan rektor UGM, Profesor Ova Emilia juga kan. Profesor Ova mati-matian mengatakan bahwa Joko Widodo itu lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Tapi sampai dengan hari ini kita belum pernah lihat ijazah asli dari Joko Widodo sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada. Belakangan malah dia koreksi ya, bahwa Joko Widodo itu tidak masuk mulai dari program sarjana, tapi masuk melalui program sarjana muda. Dan ini kita kejar lagi nih melalui PPID di UGM. Nah, begitu juga dengan Santo Yosef. Nah, memang data terkait bahwa Gibran itu pernah bersekolah di SMA Santo Yosef memang masih perlu kita kejar ya, data-data yang lebih komprehensif. Kalaupun tidak ya tidak masalah. Artinya ya sudah, kita ngikuti jalur atau mengikuti penjelasan yang disampaikan oleh Gibran sendiri dan yang dinyatakan oleh KPU sendiri, ya nggak apa-apa, karena itu juga penuh kejanggalan juga gitu kan. Nah, kemudian ada lagi data berikutnya yang disampaikan juga oleh netizen dan kemudian di-underline oleh Pak Roy Suryo ya, bahwa Gibran pernah bersekolah di SMK Kristen 2 Surakarta. Dan ini juga secara koinsidens itu tiba-tiba keluar oleh netizen di Kaskus, di mana ada seorang kaskuser ya, atau netizen yang punya akun di Kaskus itu mengupload foto seorang anak laki-laki muda berkacamata sedang makan di steak sakau begitu, dan tanya, apakah ini Anda Mas Gibran? Oh iya, itu warung langganan saya waktu di SMA. Nah, netizen yang memang badan intelijen netizen kan langsung mencari ya, di mana sih tempat steak sakau itu, kemudian di area itu ada SMA apa saja sih? Ternyata ada SMK 2 Kristen. Nah, jadi kan langsung coba dihubungkan kan, ya dihubungkan. Oh, kalau dia katakan bahwa dia langganan steak sakau dan langganan itu sejak SMA, nah SMA-nya yang paling dekat tuh SMK Kristen 2. Nah, apakah kemudian Gibran ternyata bukan di SMA Santo Yosef, tapi dia ternyata pernah sekolah di SMK Kristen 2. Nah, ini kita juga butuh data-data yang lebih dalam, kemudian eyewitness atau saksi-saksi testimoni dari sekolahnya maupun dari teman-teman yang berkemungkinan bersekolah di situ. Nah, tetapi SMK Kristen ini menarik kalau kita hubungkan dengan SUKET atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di tahun 2019. Di situ, surat keterangan ini kemungkinan digunakan oleh Gibran untuk sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi wali kota, ya, karena dia kan maju wali kota tahun 2019. Di surat keterangan itu dinyatakan bahwa Gibran itu mengikuti kelas 12, setara dengan kelas 12 di UTS Insearch, setara dengan
SMK jurusan akuntansi. Nah, ini kan kalau SMK jurusan akuntansi, sementara UTS InSearch itu adalah lembaga kursus foundation atau preparation, lalu dari mana dasar SMK akuntansi itu? Kan nggak mungkin Dikdasmen itu sembarangan aja menyebut, pokoknya yang paling pantas SMK akuntansi lah gitu ya. Kan pasti ada dasarnya. Dan ini gap lagi yang butuh penelitian ya. Dari mana Dikdasmen ini menyebutkan tentang SMK jurusan akuntansi? Apakah ini ada hubungannya dengan postingan dari netizen yang menyatakan bahwa Gibran pernah sekolah di SMK Kristen, SMK jurusan akuntansi? Nah, ini perlu dicari data asosiasinya lagi, ya, korelasinya lagi nih. Ya, kalau UTS InSearch ini sebuah lembaga kursus disetarakan dengan SMK jurusan akuntansi, dari mana data tentang SMK jurusan akuntansi? Nah, yang paling dekat adalah SMK Kristen Surakarta itu, tempat di mana Gibran menyatakan saya langganan di warung ini sejak SMA, gitu ya. Ini kan kita mencoba untuk menyusun puzzle-puzzlenya Gibran itu, gitu. Satu, kalau kita lihat dari Orchid Path Secondary School, karena itu adalah sekolah yang mulai di SMP, nggak cocok. Kemudian dia UTS InSearch, dia katakan itu sebagai SMA-nya juga nggak cocok. Nah, karena nggak cocok dan nggak cocok, maka kita cari lagi data yang lain, data pembanding yang lain. Kita komparasi lagi dengan postingan atau dengan data dari netizen. Satu menyatakan bahwa dia pernah sekolah di SMA Santo Yosef tapi tidak naik kelas. Kemudian ada satu lagi yang menyatakan bahwa Gibran pernah sekolah di SMK Kristen. Lalu kita kaitkan lagi dengan surat keterangan dari Dikdasmen yang menyatakan bahwa Gibran lulusan SMK atau setara dengan SMK jurusan akuntansi. Itu ya, jadi banyak sekali ya gap-gap atau bolong-bolong dari riwayat pendidikan Gibran. Halo, salam jumpa kembali bersama kami channel RR Media. Senang sekali berjumpa dengan kalian semuanya. Kali ini ada hal yang menarik sekali ya. Kita sudah menonton cuplikan videonya tadi, yaitu tentang Gibran, Wapres Gibran Raka Buming Raka yang saat ini sedang dipermasalahkan ijazahnya ya kawan-kawan semua. Dan ini tentunya berita atau hal yang lagi hangat-hangatnya ya saat ini dikonsumsi oleh masyarakat luas ya, tentang ijazah Gibran ini isunya tidak lulus atau tidak mempunyai ijazah SMA. Dan syarat-syarat untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden, syarat formalnya ini katanya tidak memenuhi syarat karena Gibran tidak mempunyai ijazah SMA ya, karena penyetaraan dari ijazah luar negeri itu katanya tidak ada, karena ijazah yang dipakai itu harusnya minimal itu SMA sederajat ya. Akan tetapi Gibran katanya tidak menempuh pendidikan SMA di luar negeri. Akan tetapi dari pihak Gibran ya tetap membantah dan tidak mengakui bahwa dirinya tidak memalsukan atau mengakui bahwa dirinya itu memang lulus, katanya seperti itu. Akan tetapi setelah diselidiki dari beberapa pihak atau dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan yang seperti tadi dinyatakan atau diungkapkan oleh Dr. Tifa ya, Gibran ini ternyata katanya tidak mempunyai ijazah SMA dan penyetaraan dari luar negeri itu katanya tidak sah dan tidak setara ya, katanya gitu dengan SMA di Indonesia, katanya seperti itu. Nah, bagaimana jika seperti ini? Kok Gibran bisa lolos mencalonkan diri sebagai wakil presiden, dan Gibran Raka Buming Raka ini kok bisa-bisanya sekarang ini menjadi wakil presiden? Bagaimana pas pendaftaran waktu itu gitu ya? Apakah tidak diverifikasi terlebih dahulu, ataukah jangan-jangan memang dari pihak KPU yang menerima ijazah ya, atau yang menerima legalisir ijazah Gibran ini memang ternyata memang sudah tahu bahwa Gibran ini memang tidak layak untuk mencalonkan diri, persyaratannya itu gitu, akan tetapi dipaksakan, atau memang jangan-jangan ya, ini pertanyaan masyarakat ya, kita boleh saja berasumsi dan berpendapat, atau jangan-jangan ini ada kong kali kong gitu ya. Kalau memang Gibran itu ternyata tidak punya ijazah SMA, tapi kenapa dipaksakan ya? Dipaksakan harus bisa atau persyaratannya itu memenuhi gitu ya, memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri untuk menjadi pejabat publik gitu ya. Padahal kan seharusnya tidak bisa jika memang persyaratannya itu harus seperti itu. Kan semua sudah ada undang-undangnya dan sudah ada peraturan-peraturannya gitu ya, untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden atau menjadi wakil masyarakat atau pejabat publik kan gitu ya. Akan tetapi kabar yang beredar yang sekarang ini lagi hangat-hangatnya, ini katanya Gibran ini memang sebenarnya tidak lulus, akan tetapi tidak punya ijazah SMA ya, akan tetapi dipaksakan, dan ada
Kong kali kong katanya seperti itu ya. Ini sangat mengerikan banget ya, ngeri banget. Ini hal seperti ini kenapa pejabat sebesar ini, orang nomor 2 di Indonesia misalnya ya, wakil presiden, kok bisa lolos gitu ya untuk menjabat menjadi wakil presiden? Kan ini aneh ya. Kok bisa lolos persyaratannya untuk mencalonkan diri, syarat formalnya itu gitu ya teman-teman ya. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat dan semakin gaduh saat ini.